Kalau tuntutan itu harus secara eksplisit, ya, maka ada banyak klaim di dalam Islam pun yang tidak punya pernyataan eksplisit. Lalu saya berikan contoh di mana Muhammad berkata bahwa akulah nabi yang terakhir, penutup dari nabi-nabi. Nah, maksud saya adalah di mana di dalam Al-Quran mengatakan demikian. Muhammad berkata langsung dari mulutnya. Itu tidak ada itu yang Muhammad katakan. Nah, tetapi beberapa komentar yang saya lihat di mana Oke, kita menanggapi pendeta Ezra Osru ya, mengatakan bahwa mana Muhammad adalah nabi terakhir, nabi penutup di Al-Quran. Oke, saya jawab Bang Ezra Osru. Ada di Al-Quran, dalilnya cukup jelas di surat Al-Ahzab ayat 40 ya. Ayat 40 saya bukannya tidak tahu tapi tidak hafal ya, mohon maaf ya. Jadi pernyataan Anda di Al-Quran itu ada Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Oke, begitu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, teman-teman, menanggapi dari pernyataan pendeta Ezra Osru, pendapat dari mulutnya ya. Kalau pendapat dari mulutnya Bang Ezra, berarti itu masuk hadis. Oke. Bagaimana mungkin nabi yang buta huruf kok bisa bilang bumi itu pasak, laut itu ada dua air laut yang tidak bercampur, bagaimana dalam bumi itu ada api, bagaimana di angkasa itu ada Big Bang. Itu kan pasti Nabi Muhammad sudah diberitahu duluan lewat Al-Quran. Jadi kalau Anda bertanya mana hadisnya Muhammad mengaku dirinya nabi, ya tadi dia menerima wahyu Quran. Saksinya siapa? Saksinya Allah dan malaikat Jibril. Itu kalau versinya Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 40. Tapi kalau Anda bilang surat apa? Kalau Anda bilang yang langsung dari mulutnya, itu dia langsung di hadisnya. Memang saya akui di hadis itu ada yang palsu, ada yang doif, ada yang lemah hukumnya. Jadi begitu ya Bang Ezra Osru, saya beri penjelasan tentang pertanyaan Anda. Saya tambahan lagi ya, Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad Bang Ezra, itu firman Allah. Makanya kenapa Nabi itu buta huruf, tidak bisa baca, karena itu menunjukkan keorisinalnya Al-Quran, bahwa memang Al-Quran itu bukan karangan manusia, bukan karangannya Muhammad, tapi firman Allah yang diturunkan lewat Nabi Muhammad, menjelaskan cerita-cerita terdahulu, kaum-kaum terdahulu yang durhaka kepada Allah itu gimana nasibnya. Itu banyak orang yang bilang Al-Quran itu dongeng. Sampai sekarang pun juga banyak Al-Quran itu dongeng. Tapi lihat bagaimana orang yang menganggap dongeng itu gimana nasibnya. Nasibnya orang yang menganggap Al-Quran dongeng itu gimana? Bahagiakah atau celakakah? Nah, itu makanya Al-Quran diturunkan sebagai peringatan juga untuk manusia. Sebagai peringatan, Al-Quran juga bisa disebut sebagai obat syifa. Jadi begitu ya. Jadi Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad. Anda salah. Kalau pengen melihat dari perkataan Nabi Muhammad, itu lihat di hadis. Itu bagaimana tata cara Nabi sholat, bagaimana tata cara Nabi wudhu. Di Al-Quran itu cuma disebutkan sholatlah, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi di Al-Quran tidak disebutkan bagaimana cara sholat. Nah, cara sholat itu diterangkan di hadis. Jadi begitu ya, ada hadis, ada tafsir. Jadi begitu Bang Ezra. Ada itu yang Muhammad katakan. Nah, tetapi beberapa komentar yang saya lihat di mana ada Muslim yang mencoba menjawab dengan mengemukakan bahwa di hadis ada, ya di hadis mereka lalu mengutip hadis ini hadis itu yang mengatakan bahwa Muhammad itu pernah berkata bahwa dia adalah penutup dari nabi-nabi. Yang pertama, saya akan menanyakan di Quran, bukan di hadis. Nah, tapi oke lah, kalau kamu mau berikan di hadis, saya mau bertanya, hadis itu ditulis oleh Muhammad kah? Kan tidak. Terus siapa yang nulis hadis itu? Ya yang nulis itu adalah sahabat Nabi. Ya, berarti pernyataan di dalam hadis itu bukan pernyataan langsung dari Muhammad. Ya, tapi kan para sahabat Nabi yang menulis di hadis itu kan mengutip kata-kata langsung dari Muhammad. Nah, kalau memang begitu kan artinya sekarang, ya
yang Muhammad omong itu tidak ada di dalam Quran. Itu baru dikutip dengan kata lain, kita mau percaya. Bagaimana kita percaya bahwa kata-kata yang di dalam hadis itu benar? Ya kita harus percaya kepada kesaksian dari penulis hadis itu kan, sahabat Nabi. Oke teman-teman, perkataan Nabi Muhammad tidak ada di Al-Quran sudah saya jelaskan Bang Esra. Al-Quran itu bukan perkataan Nabi. Nabi itu cuma diberi wahyu oleh Allah lewat perantara malaikat Jibril. Surat pertamanya Iqra, bacalah. Kalau Al-Quran itu sampai buatan Muhammad, berarti itu bukan dari firman Allah. Berarti Al-Quran itu firman Muhammad. Keliru Bang Esra. Ya memang yang mencatat itu para sahabat. Buat apa dicatat? Ya buat umatnya belajar. Kenapa belajar? Biar tidak tersesat dan tidak mudah disesatkan. Paham ya sampai sini? Jadi Quran itu bukan firmannya Muhammad. Firmannya Allah diturunkan lewat Nabi Muhammad, Nabi penutup para nabi. Itu jadi mukjizatnya Nabi Muhammad ya ada Al-Quran, membahas semua mulai Nabi Adam sampai akhir zaman. Itu tadi keunggulannya. Oke teman-teman, Bang Esra menggarisbawahi ya, surat apa ini? Kurang paham saya. Yohanes 5:20. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bang Esra, kalau Anda memakai patokan ini, itu seandainya nanti di hari kiamat ya, di hari kiamat nanti seandainya Kristen yang benar, umat Islam juga akan masuk surga. Ya, saya ulang lagi ya, nanti seandainya di hari kiamat, kalau seandainya di hari kiamat umat Kristen yang benar, umat Islam pun juga akan masuk surga. Alasannya kenapa? Karena umat Islam sendiri menyembah Allah dengan cara yang benar, 5 kali sholatnya 5 kali, mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah itu yang jadi masalah nanti ketika di hari kiamat nanti. Jika Islam yang benar, ini yang bahaya. Jika cuma Islam yang benar, maka agama yang tidak Islam maka akan celaka. Saya ulangi lagi ya, nanti seandainya di hari kiamat, jika agama Kristen yang benar diakui Allah, umat Islam pun akan masuk surga juga, karena umat Islam juga nyembah Allah. Bedanya di agama Anda, Allah menjadi Yesus ya. Nah itu tadi, Allah menjadi Yesus ya. Di sini kitab Anda bilang anak Allah telah datang, tapi Anda beranggapan dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saya setuju itu. Tapi yang jadi masalah nanti, yang bermasalah ketika umat Kristen nanti ketika benar divonis di hari kiamat paling benar, agama yang benar, umat Islam pun akan masuk surga karena umat Islam sendiri menyembah Allah. Tapi sebaliknya Bang Esra, nanti ketika hari kiamat yang diakui Allah itu cuman Islam, ini bahaya. Berarti agama yang di luar Islam, ya tahu sendiri kan, yang tidak Islam berarti masuk. Nah, jawab sendiri ya. Jawab sendiri ya. Karena apa? Di Al-Quran sendiri itu ada agama yang diridhai Allah adalah Islam. Bahkan Allah sendiri bilang, masuklah ke Islam secara kafah, keseluruhan. Nah, kalau memang nanti hari kiamat yang diakui agama Kristen, apakah ada yang menyatakan ayat agama yang diridhai Allah itu agama Kristen? Nah, Kristen apa? Protestan kah? Katolik? Advent? Hari ke-7? Atau Kristen yang lain? Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, Bang Esra. Sebelum ke pertanyaan Anda selanjutnya, saya mau tanya Bang Esra. Kenapa Yesusnya itu lahir belakangan setelah dunia ada? Menurut saya Tuhan itu adil ya. Kalau memang dia Tuhan, harusnya adil datangnya lebih awal sebelum Adam. Itu yang pertama.
Yang kedua, tidak adilnya apa? Kalau Yesus bisa dilihat oleh manusia, terus bagaimana dengan manusia yang tunanetra? Mohon maaf, tidak bisa melihat. Bagaimana itu? Nah, jadi begitu ya. Berikutnya lagi pertanyaan lagi. Dia jadi manusia itu fungsinya apa? Ya, kalau untuk menebus dosa, berarti Tuhan nggak adil. Kenapa cuma manusia aja yang ditebus dosanya? Iblis pun berdosa, harusnya juga ditebus. Bahkan di kitab Anda sendiri kan bilang, penguasa maut adalah iblis. Berarti Yesus menebusnya ke, masa ke iblis? Kan nggak mungkin. Iblis kan ciptaan Tuhan. Jadi begitu ya Bang Esra. Mohon dijawab pertanyaan saya ya. Terima kasih. Yang kedua, kita tahu bahwa hadis itu merupakan sumber hukum di dalam Islam. Ya, penting sekali. Tapi pertanyaannya, apakah Muhammad pernah menyuruh untuk mengumpulkan hadis sebagai sumber hukum? Kalau ada, di mana? Ternyata tidak ada. Syahadat Muhammad sebagai Rasulullah. Ya, kita tahu bahwa mereka punya kalimat syahadat itu ya. 2 kalimat syahadat itu ya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad itulah Rasulullah. Nah, formula 2 kalimat syahadat itu ada di mana? Apakah ada di Al-Quran tulis seperti itu? Jangan ambil sana, ambil sini, ambil sini. Formula lengkap itu. Yang 2 kalimat itu disatukan. Apakah ada? Oke, kita akan jawab lagi. Bang Esra tanya kata-kata yang langsung syahadat itu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, terima kasih Bang Esra. Sebelumnya saya ucapkan selamat karena Anda sudah mengucapkan kalimat itu. Berarti Anda sekarang sudah Islam. Semoga bertahan sampai akhir hayat ya Bang Esra ya. Oke Bang Esra, perintah beriman kepada Allah dan Rasul ya, di surat An-Nisa ayat 136 ya. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Jadi Bang Esra, kalau mau beriman, yang ngucapin syahadat dulu. Dalilnya mana? Ya ini, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, baik lagi ya. Dijelaskannya di mana? Di hadis. Oke, ada lagi. Mana syahadatnya? Syahadatnya yaitu di surat Al-Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ingat ya, berilmu, bukan biasa saja. Oke, sekarang yang Muhammadur Rasulullah ya gitu ya. Itu ada di surat Al-Fat ayat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Lah, di sini kadang orang diperintirkan, loh kok keras? Keras dan jahat itu beda Mas Bro. Ya, contoh keras ya, prajurit TNI dan polisi itu kalau latihannya nggak keras, itu tidak akan menjadi prajurit yang tangguh. Ya, sekali lagi ya, contohnya simpel itu aja. Kalau mereka latihan nggak keras, itu nggak akan jadi prajurit yang tangguh. Nah, kenapa di sini kata-kata keras? Karena kerasnya terhadap orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam. Masa sih kita diserang cuma diam aja? Apakah harus pasrah gitu? Itulah kadang banyak orang-orang kafir playing victim ya, memutar balik. Wah, kok melawan ya, jelas melawan lah. Ya, terkecuali begal. Begal itu ada hadisnya Bang Esra. Begal itu boleh melawan kalau mampu ya. Kalau nggak mampu milih nyawa kita selamat, kita boleh lari, Itu Nabi sendiri yang bilang, saya lupa hadisnya apa itu. Kalau kamu bertarung dengan para penjahat ya, penjahat itu kan banyak, begal, perampok, maling dan sebagainya. Itu kalau dia mati, dia akan masuk neraka. Tapi kalau kamu mati, kamu akan masuk surga karena dihitung mati syahid.
mempertahankan harta bendamu. Nah, itu di Al-Quran nggak ada, dijelaskannya di hadis. Jadi begitu ya. Jadi perintah mengucapkan syahadat itu di surat An-Nisa ayat 136. Oke Bang Isra tadi ya, orang-orang yang berilmu. Jadi sebelum beriman kepada agama Islam ya harus baca syahadat, mengakui, bersaksi Allah adalah Tuhan yang Esa, dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya. Jadi begitu ya Bang Esra. Oke ya, kenapa kita menolak Tritunggal? Bang Esra, saya kasih fondasinya ya. Tritunggal itu dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa, Dia tempat bergantung semua makhluk. Jadi Allah itu nggak butuh Tritunggal, butuh ini butuh itu untuk mengatasi semua yang permasalahan yang ada di muka bumi ini. Jadi sebelum muka bumi ini ada pun ya Allah tetap Esa, disembah nggak disembah tetap Esa. Mau sedunia kafir pun itu nggak ngefek bagi Allah, tetap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mau beriman pun, mau sholat pun ya juga tidak ngefek kepada Allah. Apakah Anda mikir kalau seluruh dunia ini kalau sholat derajat Allah makin tinggi? Enggak, Allah sudah tinggi dengan sendirinya, nggak perlu butuh bantuan, nggak perlu pakai Tritunggal itu. Maka di akhir kata surat Al-Ikhlas itu ada kata Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, itulah menunjukkan keesaan Allah. Saking besarnya bumi ini kalau digabung dengan Sidratul Muntaha, yang menurut Ustadz Khalid Basalamah ya, itu seperti cincin yang ada di padang pasir. Itu dunia dan Sidratul Muntaha yang menurut kita besar. Nah, apalagi kita sendiri di hadapan Allah. Apalagi kalau menurut Anda Allah jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Nah, terus fungsinya malaikat, Rasul itu apa fungsinya? Kenapa dia harus sendiri yang turun tangan? Contohlah presiden, kalau ingin memberi bantuan kepada fakir-fakir miskin, orang tidak mampu, itu cukup memerintahkan menterinya saja untuk jalan, nggak usah presidennya kesana kesini, kesana kesini. Cukup punya staff. Ya, kita tidak usah berbicara masalah Allah lah. Malaikat saja, ya. Malaikat Israel itu kan tugasnya mencabut nyawa. Saya tanya lagi ya, mencabut nyawa. Di bagian barat ada orang meninggal, di bagian timur ada orang meninggal, di bagian utara ada orang meninggal, di bagian selatan juga ada orang meninggal. Lalu gimana cara Allah mencabutnya? Ya mudah, tinggal perintahkan aja malaikat Israel. Nggak perlu Allah turun tangan langsung mencabut. Kalaupun Allah turun tangannya juga bisa. Tapi tadi tugasnya malaikat itu sebagai apa? Sebagai ibadah, bentuk ibadah pengabdian dia kepada Allah. Gimana caranya? Gimana? Ya caranya Allah sendiri. Bagaimana cara dia mencabut bebarengan utara, selatan, barat, timur? Malaikat Israel itu mencabutnya secara bebarengan. Kalau dipikir secara nalar nggak mungkin ya. Ya kita, karena otak kita nggak mampu. Itu tadi, simpelnya aja. Kalau Anda tadi bilang Tritunggal, satu pribadi 3 oknum, itu sama saja nanti ketika hari kiamat yang saya jelaskan tadi ya. Kalau seandainya umat Kristen benar waktu hari kiamat sah menurut Allah yang diridhoinya, maka umat Islam pun akan juga ikut masuk surga. Paham ya? Karena Tuhan punya sifat maha adil. Kalau Anda menyembah Allah, menurut Anda Tritunggal, kita pun juga menyembah Allah dalam yang Esa malahan. Yang Esa tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi buat apa Allah punya anak? Mungkin menurut saya anak zaman dulu itu seperti
para guru memanggil anak-anak, hei anak-anakku, apa berarti itu anak kandung? Enggak kan? Sama murid juga memanggil bapak, ibu guru, apakah bapak kandung? Enggak kan? Mungkin yang dimaksud anak itu adalah hamba kesayangan, hamba yang terdekat kepada Allah, maka itulah disebut sebagai utusan Tuhan. Jadi begitu ya Bang Esra. Oke Bang Esra, mungkin sekian dulu reaksi saya ya. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf. Tapi di sini saya mengajak Anda, karena tadi Anda sudah bilang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya ucapkan selamat karena Anda sudah masuk Islam. Mungkin karena Anda bilangnya ingin tahu dalil ya, sampai Anda mengucapkan syahadat tadi itu. Oke, terima kasih Bang Esra. Berarti mulai sekarang kita seiman Bang Esra ya. Tidak perlu lagi mendebatkan ya, Tuhan itu Esa ya, tidak beranak dan tidak diberanakkan ya. Oke Bang Esra, mungkin lain kali video Anda akan saya reaksi kembali. Oke, salam kenal dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.